capek, suren, ambiar, jangan lupa sarapan pagi. Masih bersama saya Dimas Dan saya Steven. dan bersama Romo Karulus di sini kita akan membahas solusi dari patah hati. Tema romans percintaan. Selamat pagi Romo. Pagi. Saya Dimas sama Stephen ingin sharing sama Romo. Terima kasih. Ya. Gini Romo, kan masa muda adalah masa yang paling indah. Masa dimana kita saling mencintai dan dicintai. Nah, kita sering jatuh cinta kepada lawan jenis dan kadang kita juga sering patah hati karena lawan jenis. Mungkin karena ekspektasi dan harapan yang terlalu berlebihan. Sedikit solusi dari Romo untuk anak-anak muda gimana sih sehingga saya dan teman-teman bisa membuka hati lagi untuk seseorang yang ingin dicintai. Ya, terima kasih. Saya baru belajar ambien. Katanya, Ambiar. kalau pengalaman ambiar Iya. ya, tapi sudah pernah mengalami. Nah, tadi masa muda indah, tapi saat ambiar tidak indah ya. Dan justru sering membuat manusia menolak romans. Ya. Karena romans mulai membuka diri terhadap orang lain indah, tahu-tahu ambiar itu Ambiar. sakit hati, lalu mutung. Ya, iya sering gitu. Romo. Nah, ini kita harus menikmati ambiar itu. Ini saya tadi ada beberapa lagu supaya kita menyanyi lagu itu orang yang ambiar itu. Ya, tadi dari zaman saya The Beatles ya terkenal, mereka juga kebanyakan Katolik dan keturunan Irlandia ya dari Liverpool ya. Lalu mereka yang bikin lagu orang yang ambiar itu. I am a rock, I am an island, and a rock feels no pain, and an island never cries. Saya jadi batu, karena batu tidak mengalami sakit hati, dan pulau tidak menangis. Dia tertutup. Tertutup. I have no need of friendship. Friendship causes pain. Ya, saya tidak perlu sahabat, karena sahabat menimbulkan penyakit. Nah, lalu bisa menyanyi itu, ya, menyatu dengan orang yang sama saja patah hati. Lalu sekali kita menikmati, tapi jangan sampai ini permulaan. Seperti bukan denial, bukan menolak. So, kalau saya patah hati, rasanya gimana kita bisa menyatu dengan orang yang sedang menyanyi. Don't talk of love. Jangan ngomong tentang kasih, kasih menyakiti, ya. Lalu kita mulai menerima, memang ini rencana Tuhan. Bagian daripada Tuhan adalah romans, tapi bagian dari Tuhan juga ada yang negatif daripada romans. Patah hati karena romans itu. Padahal romans supaya saya membuka diri terhadap orang lain. Yang ambiar itu membuat saya tertutup. Tapi apakah saya akan mengizinkan satu orang yang menyakiti hati saya, menguasai saya, atau saya cari sembuh supaya bisa jatuh cinta lagi dan ambiar lagi orang apa? Mencintai, patah hati, mencintai lagi. Ya, ini penting, ini rencana Tuhan. Tapi seperti tadi, kalau kita sampai mati tidak mau terbuka lagi, kita jelas tidak mungkin bahagia. Romans harus seumur hidup. Yesus adalah romantic fool. Dia orang bodoh yang romantis. Dia mau supaya semua orang mengasihi apa yang terjadi, dia disalibkan, tapi dia terima. Nah, kita juga mengaku diri mengikut Yesus. Saat patah hati atau ambiar itu saat menyatu dengan Yesus yang juga patah hati karena dosa kita. Dan sekali lagi seumur hidup kita romantis, kita tidak dikuasai oleh kekecewaan atau ambiar itu, tapi kita jatuh cinta, ambiar bangun lagi. Sekali lagi ini bagian daripada pengalaman manusia, asal manusia bisa mengelola, merangkul, mengelola, ambiar itu tidak akan berkembang. Tapi jangan sampai seperti di lagu itu memutuskan menjadi batu
karena batu tidak mengalami sakit hati, atau pulau karena pulau tidak menangis. Untuk ini loh Romo, untuk membuka hati untuk seseorang lagi gimana? Ya, memang laki-laki juga bisa patah hati, so juga yang perempuan juga bisa mempermainkan laki-laki, laki-laki bisa mempermainkan perempuan, tapi ini justru yang mempermainkan, dia pasti sakit, lalu sakit itu menular, karena dia patah hati, dia mau mematah hati siapapun ya. Nah ini sekali lagi, ya kita bicaranya, patah hati harus terima ya, saat ini saya patah hati, tapi apakah mau patah terus atau saya mau menyambung kembali ya, pakai lem atau apa ya, lemnya apa, bagaimana kita sekali lagi tadi masa muda ada yang indah, tapi saat ember itu sama saja tidak menyenangkan, tapi suka maupun duka, sehat maupun sakit, maupun malang. Kalau menikah juga ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Tapi masa muda belajar, merangkul semua pengalaman dari Tuhan. Ya, pertama kali saya jengkel sekali apa Allah membuat saya ambil, Allah tidak sayang sama saya, Allah kurang ajar. Ya, tapi kalau kita berusaha menikmati lagu-lagu yang membantu kita mengenali hati kita dan menerima bahwa kita bukan hanya saya yang pernah ambil, ya, hampir semua manusia pada suatu saat akan ambil itu, tapi apakah kita mengizinkan kita mematikan romans lalu kita memutuskan I have no need of friendship. Jelas kita makhluk sosial, kalau tidak ada sahabat tidak mungkin bahagia ya. Romo, ya, saya juga punya lagu ambiar zaman now. Oh syukur ya. Ya. Aku sama Stephen mau nyanyi Ya, boleh? monggo ya. 1, 2, 3. Kau boleh hancurkan diriku, menganggapku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Seperti itu, kalau ambiar itu tadi lagu zaman saya, ini sekarang lagu sekarang. Tapi coba menikmati, menyatu dengan orang yang sedang menyanyi, karena saya pas merasakan, kita mungkin sudah sering dengar lagu itu, tapi karena belum pernah merasakannya, tidak begitu berarti. Tapi saat ambiar itu, merasakannya sekali. Lalu, jangan denial, kita terima, ini bagian dari hidup. Ada saat kita dikecewakan, tapi sekali lagi jangan dikecewakan karena ditolak, mematikan romans. Romans adalah rencana Tuhan, bagian dari hidup manusia. Harus romantis sampai mati. Setuju? Setuju, Romo. Pandai, tidak goblok ya. Iya. Nah ini juga ada lagu orang yang sedang memikirkan akan mengasihi. Ini dari Jesus Christ Superstar, Maria Magdalena. Dia jelas banyak dikecewakan oleh laki-laki, tapi mulai terkesan dengan Yesus, tapi ragu-ragu apakah akan mengasihi atau berusaha menguasainya. Sekali lagi lagu ini lagu yang begitu sering dikecewakan, tapi mulai memikirkan mengasihi. Baik teman-teman, ini lagu yang dimaksud oleh Romo. Kita dengarkan sebentar. Saya ngopi dulu. Ya monggo. Saya juga. So ini ya Maria Magdalena ya banyak dikecewakan dan juga tidak mengenali kasih, tapi dengan Yesus pertama kali dia mengalami kasih dan dia moved, hatinya tersentuh, dan dia juga tapi bingung
saat orang yang sering dikecewakan lalu mulai mengalami kasih menolak karena takut akan disakiti lagi, ya. Tapi Maria Magdalena dia berusaha, dia sedang jatuh cinta tapi diproses, lalu dia akhirnya memutuskan tidak akan berusaha menguasainya seperti bisa menguasai banyak laki-laki, tapi akan menyerahkan diri dalam kasih kepada Yesus dan hatinya disentuh. Tapi Maria Magdalena juga di bawah salib juga mengalami sangat sakit karena dia sangat sayang sama Yesus. Saat Yesus mati, jelas dia paling merasakannya. So ini mengasihi memang mengandung kemungkinan jadi sangat sakit hati. Tapi ini bagian daripada hidup, ya, bahwa kita harus mensyukuri yang penting dalam kehidupan kita menemukan kasih, kita mengasihi, karena meskipun menderita tapi tetap bahagia, bukan senang, bahagia. So kalau kita mengasihi, kita akan bahagia. Kebahagiaan kita masing-masing adalah sejauh mana saya betul-betul mengasihi dan kita melupakan dikasihi, ya. Ini Maria Magdalena dalam lagu itu kita berusaha mendengarkan ada orang sedang jatuh cinta, ya, jatuh cinta seperti ini. Ada merasa bagaimana, tapi ada merasa takut karena jelas sedang membuka diri terhadap sesuatu yang bisa menghasilkan sakit hati yang sangat dalam. Semakin kita mengasihi orang, so kalau suami istri semakin kuat kasih saat meninggal, semakin sedih. Tapi kalau tidak mengasihi, suami mati ya kebetulan cukup kepada lebih sejari lagi. Tapi kalau mengasihi, sedih, ada grief process. Tapi harus mensyukuri itu. Ini tanda sudah mendapatkan kasih yang sangat dalam dan sudah memberikan. Ini bagian dari hidup, ya. Tidak senang, tapi sekali lagi bahagia karena berhasil mengasihi. Ada istilah, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. Yang penting mengalami kasih meskipun kehilangan kasih itu daripada tidak pernah mengasihi. Arti hidup adalah kasih, romance adalah permulaan kasih bagi kita manusia adalah rencana Tuhan, dan seumur hidup kita harus jadi romantis. Ya, bukan hanya dengan ini, sekali lagi dengan putra-putri muda-mudi. Ini dalam kehidupan kita harus romantis. Saya sering kasih contoh, 47 tahun yang lalu saya masuk kampung laut. Saya lihat situasi, tapi dalam hati 50 tahun kalau berkembang ini bisa jadi lain sekali. Ini sekarang 47, masih 3 tahun lagi dan sudah ada rumah-rumah bagus yang, ya. So kita, romance adalah kemampuan tidak dipenjarakan oleh situasi sekarang, tapi bisa mimpi lalu memperjuangkan mimpi itu. Dan ini arti hidup, memperjuangkan mimpi kita. Semua manusia romantis, mimpi. I have a dream, Martin Luther King, ya, di Amerika. I have a dream when all men will not be judged by the color of their skin, but the integrity of their personality. Dia mimpi Amerika di mana semua manusia tidak dinilai karena warna kulit, tetapi karena integritas pribadinya. Dia punya mimpi, lalu dia berusaha memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika. Memang dia mati, dibunuh, ya. Dibunuh, tapi dreamnya, mimpinya ditularkan sama orang lain dan sampai ada orang kulit hitam bisa jadi presiden Amerika, ya. Ini karena dia punya mimpi, dia romantis, dia tidak melihat orang kulit hitam sudah dimacam-macam, kan, ya, sudah jadi budak dan lain-lain, tapi dia mimpi. So, orang romantis adalah orang yang mimpi, dan kita semua harus mimpi. Kalau menikah harus punya mimpi, visi, mimpi. Bagaimana supaya saling mengasihi sebagai suami istri dan supaya kasih itu hidup, jadi air hidup mengalirkan ke sesama manusia. Ini namanya romantis. Jadi kesimpulannya gini, teman-teman, ketika kita ambyar, kita harus memaafkan dan yang menikmati
keambiaran kita dan kembali membuka hati kita untuk cinta yang baru. Jika teman-teman ingin bertanya, membagikan sharing atau memberi saran kepada kami, bisa komen di bawah ini. Jadi, sudah Romo, terima kasih Terima kasih. sharing pagi hari ini. Terima kasih. Kita tutup Romo. Tutup. Semoga hari kalian indah. Tuhan Yesus memberkati.